Dan ini disebutkan juga di dalam gambaran permasalahan. Walaupun secara teknis mungkin agak sulit dicerna dan barangkali juga kurang detail ya yang disebutkan di dalam kitab ini. Disebutkan bahwa proses hidrogenisasi adalah menggabungkan dua bagian juz'i al-hidrogen, menggabungkan komponen hidrogen, kandungan hidrogen ke dalam ikatan rangkap asam lemak yang ada di dalam lemak untuk membuatnya menjadi lemak jenuh. Tujuan proses hidrogen ini memudahkan proses perubahan benda cair, terkhusus minyak yang berjenis minyak lemak yang cair, yaitu minyak, menjadi benda yang padat atau kohesif, mutamasika, saling terikat. Dan proses ini masuk dalam industri sebagian roti atau lemak seperti margarin. Minyak yang sudah melalui proses hidrogen bisa jadi sumbernya adalah nabati, jadi minyak nabati. Bisa juga minyak ini bersumber dari hewan, sehingga disebut dengan lemak hewani. Kemudian yang hewani ini juga bermacam-macam. Ada yang diambil dari lemak binatang yang diharamkan, misalnya babi. Atau ada yang diambil dari lemak bangkai, hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Sehingga menjadi problem ya, muncul suatu kasus problem di sini dalam syariat. Atau dari binatang-binatang yang dagingnya dimakan. Nah, kita tentu saja mengetahui perincian-perincian ini supaya lebih mudah menggambarkan permasalahan di mana letak perbincangan para ulama. Jika lemak tadi yang dihidrogen, yang melalui proses hidrogenisasi, itu dihasilkan dari lemak nabati, maka tidak ada problem di situ. Aman ya, secara hukum tidak ada masalah. Atau misalkan dari hewan yang dimakan dagingnya dan melalui proses penyembelihan yang syar'i, maka tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah dari binatang yang tidak boleh dimakan atau binatang yang boleh dimakan tetapi tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Nah, hukum permasalahan ini pun terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah penggunaan lemak babi dalam proses hidrogenisasi, yang metodenya adalah merubah lemak babi dengan dipaparkan ke macam-macam proses hidrogen, sehingga dari lemak babi tadi dihilangkanlah warnanya, aromanya, dan ditambahkan warna yang baru serta distribusi asam lemaknya, ya, didistribusikan asam lemaknya. Dan lemak ini biasanya digunakan untuk membuat margarin atau tujuan-tujuan yang lain, yang penggorengan atau memasak. Juga terkadang digunakan untuk memoles adonan-adonan setelah digabungkan dengan gula dan kakao. Ini sebagaimana yang disebutkan di kitab. Juga digunakan untuk memproduksi berbagai macam produk lemak dan coklat, termasuk juga biskuit. Karena lemak babi ini salah satu komposisinya, maka para fuqaha sepakat bahwa sebelum membahas tentang lemak yang terhidrogen ini, maka para fuqaha sudah sepakat khinzir, babi itu secara fisiknya najis, ya, semua fisiknya najis, termasuk lemaknya juga. Jadi maka kesimpulannya jelas bahwa diharamkan juga menggunakan lemak yang berasal dari babi, lemaknya babi yang dihidrogen, yang ditambahkan hidrogen, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini lebih ringan ya dari sisi permasalahannya ya, kerumitannya. Yang kedua adalah penggunaan
lemak bangkai. Lemak bangkai ini bisa jadi karena hewan tersebut mati sendiri atau sengaja dibunuh, ya, disembelih, tapi tidak dengan cara syar'i. Misalkan yang menyembelih ini bukan orang muslim, bukan juga ahlul kitab. Nah, bagaimana statusnya ketika proses ini masuk ke industri makanan, misalkan pembuatan minyak yang terhidrogen, diantaranya adalah margarin dan keju buatan, maka para fuqaha berselisih pendapat terkait lemak najis, ya, lemak yang najisatul ain, yang memang benar-benar diambil dari sesuatu yang najis, ainnya, zatnya, bukan lemak yang terkena benda najis. Ini memang sumber lemak ini berasal dari benda najis. Mereka berselisih pendapat, ya, terkait, ya, termasuk suhumul maita dan khinzir tadi. Walaupun kalau khinzir tadi kan sudah jelas, ya, semua bagiannya termasuk lemaknya itu sudah jelas najis. Nah, para fuqaha berselisih pendapat menjadi dua pandangan. Pandangan yang pertama, diperbolehkan memanfaatkan lemak bangkai, lemaknya bangkai. Binatang misalkan menemukan kambing tertabrak di pinggir jalan, apakah boleh, atau di tengah jalan yang tabrak, apakah boleh memanfaatkan lemaknya? Pendapat yang pertama boleh, dan ini pendapat masyhur mazhab Syafi'iyah dan riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Diperbolehkannya memanfaatkan ini disyaratkan najisnya tidak berdampak kepada orang yang memanfaatkannya, tidak berpindah ke orang yang memanfaatkannya. Ini secara umum, ya, intifa, memanfaatkan. Nanti akan dibahas di akhir. Terus bagaimana dengan hukum ketika memanfaatkannya dalam makanan? Nah, ini memanfaatkan secara umum. Kalau najisnya tidak mengenai pengguna, maka tidak masalah. Dalil pendapat ini adalah sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang suatu permasalahan, yaitu ada tikus yang terjatuh dalam lemak, keju begitu. Kemudian mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau lemak tadi padat, maka buanglah tikusnya dan buanglah bagian lemak atau keju yang ada di sekitar tikus tadi, bangkai tadi. Itu kalau bendanya padat. Tetapi kalau samen atau keju atau lemak tadi cair, maka fantafi'u bihi, manfaatkanlah. Ya, manfaatkanlah, enggak apa-apa dimanfaatkan. Hadits ini disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq jilid 1 halaman 285. Pendapat yang kedua kebalikan dari sebelumnya. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh memanfaatkan lemak dari bangkai. Lemaknya bangkai, enggak boleh dimanfaatkan apapun manfaat tersebut. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Dan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, dan ini riwayat yang dikuatkan dalam mazhab tersebut. Mereka juga memiliki dalil, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bangkai bagi kalian. Dan lemak adalah salah satu bagian dari bangkai, maka suatu bagian potongan atau juz itu mengikuti asal usulnya, mengikuti sumbernya. Suatu bagian dia menginduk ke hukum yang masih utuh dalam hal keharaman. Dalil yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau terkait lemaknya bangkai? Karena di zaman itu orang-orang menggunakan lemak bangkai tadi untuk melapisi perahu supaya tidak masuk air. Karena sifat dari minyak adalah berlawanan dengan air. Juga lemak bangkai tadi oleh orang-orang digunakan untuk memberikan minyak pada
tubuh, ya, pada badan. Dan orang-orang menggunakannya untuk bahan bakar, untuk bahan untuk lampu, ya, penerangan. Jadi dinyalakan, minyaknya adalah minyak bangkai. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, la huwa haram. Tidak, itu diharamkan. Hadits ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sudah jelas sahih. Nah, khilaf ini sebenarnya tidak terlalu berkaitan, ya, karena itu masih umum, ya, intifa, memanfaatkan. Nah, khilaf tadi itu intifa fi ghairil akl, memanfaatkan tapi bukan dalam hal makanan. Di situ tadi nggak ada yang digunakan untuk makanan. Sehingga ketika lemak tadi masuk dalam pembahasan memanfaatkan dari sisi memakan, fadzahiru tahrimuha, maka pendapat yang lebih kuat, yang lebih terlihat dalil-dalilnya, lebih sesuai dengan dalil adalah hukum keharamannya. Jadi diharamkan. Kesimpulannya berarti lemak yang sudah melalui proses hidrogen ini dilihat dulu sumbernya apa. Jika lemak nabati atau lemak hewani dan hewan yang halal, dagingnya disembelih dengan sembelihan syar'i, maka tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah memanfaatkan lemak dari daging dari babi atau bangkai. Itu yang menjadi haram. Sumber pembahasan ini ada di beberapa kitab, yaitu Ulumu Tasni'il Aghdiyah karya Dr. Muhammad Khalil Muhammad dan Muhammad Al. Yang kedua kitab Mushkilatu Istikhdamil Mawadil Muharramah fil Muntajatil Ghidaiyah wad Dawaiyah. Problematika penggunaan bahan-bahan yang diharamkan dalam produk-produk makanan dan pengobatan. Karya Dr. Muhammad Abdus Salam. Halaman 3 dan setelahnya. Sepertinya ini bukan kitab tapi jurnal. Kemudian yang ketiga, An-Nawazilu fil At'imah. Fikih kontemporer seputar makanan. Karya Badriyah Al-Harithi. Nah,